Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, selamat sore, selamat pagi, dan selamat malam. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya yang telah mendukung channel YouTube ini, dan saya ucapkan salam kenal kepada saudara-saudaraku yang baru bergabung, yang baru kenal dengan saya, yang baru simak-simak channel YouTube ini, yang baru coba untuk belajar. Saya ucapkan salam kenal dari saya. Semoga kalian semua mendapatkan manfaatnya dari apa yang telah saya jelaskan dalam channel YouTube ini. Dan alhamdulillah sudah banyak juga yang mempraktekkan dan berhasil ya, seperti itu. Dan di situ sudah saya buatkan videonya, beberapa orang yang sudah mempraktekkan dan sudah berhasil. Oke, itu teman-teman semuanya, di sini saya akan membahas untuk power ampli kelas H ya. Waduh, ini luar biasa sekali ya kalau sudah mengatakan atau membicarakan soal kelas H, karena kelas H itu sangat besar ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita kalkulasi dengan perhitungan itu, Masya Allah, itu luar biasa. Mungkin kalau orang yang sudah terbiasa menggunakan kelas H ya, atau build up dan lain-lain ya, sudah biasa nih, sudah memang sehari-harinya pakai itu, ya mungkin mereka anggap biasa aja ya. Tapi kalau misalkan kita gali lagi lebih dalam, kalau misalkan kita sudah paham perhitungan, kita gali lagi lebih dalam, itu ternyata waduh luar biasa sekali itu. Ya, tentunya di sini akan saya jelaskan ya. Tentunya sebelum saya jelaskan, saya berharap untuk teman-teman yang sudah bertanya soal power ampli kelas H, pembahasan kelas H, perhitungan kelas H, monggo silakan kumpul bersama-sama di sini, kita belajar bersama-sama. Dan apabila ada kesalahan, ada kekurang tepatan, monggo silakan di komen saja di kolom komentar nanti ya. Oke, untuk teman-teman semuanya, di sini akan ada saya bahas ya untuk power ampli kelas H dan menghitung daya PSU untuk menentukan jumlah transistor final yang akan digunakan atau yang akan dipakai dan menyesuaikan terhadap beban yang sesuai. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi di sini ada beberapa pembahasan yang akan saya bahas untuk teman-teman semuanya. Dan semoga teman-teman semuanya mendapatkan manfaatnya dari apa yang akan saya jelaskan. Oke teman-teman, yang pertama yaitu pengertian PA kelas H ya. Ini akan saya jelaskan. Yang kedua, keuntungan kita menggunakan power ampli kelas H, kerugian kita menggunakan power ampli kelas H, cara menghitung PSU kelas H sesuai dengan perhitungan yang dipelajari di dalam channel YouTube ini. Oke teman-teman. Yang pertama yaitu pengertian power ampli kelas H ya. Saya yakin teman-teman yang bertanya ataupun teman-teman yang menyimak-nyimak ya, yang melihat video ini, saya yakin teman-teman sudah paham apa itu power ampli kelas H ya. Jadi saya di sini jelaskan, di sini saya menjelaskan tidak begitu sampai detail, enggak ya. Jadi pada intinya saja. Power ampli kelas H, teman-teman semuanya pasti sudah mengetahui bahwasanya sistem kerja power ampli kelas H yaitu memiliki stepper teman-teman ya. Apa sih mas stepper itu? Stepper kita sudah tahu bahwasanya ada stepnya teman-teman. Nah, step ini berkaitan dengan tegangan yang digunakan teman-teman ya. Itu kelipatan dua ya teman-teman ya. Misalkan teman-teman menggunakan tegangan 64, maka dari itu gunakan tegangan selanjutnya yaitu 120 volt AC, 64 volt AC, 64 volt AC, dan 120 volt AC, 120 volt AC. Seperti itu ya teman-teman ya. Tapi saran dari saya ini sih ya, kalau memang mau menerapkan rumus kelas H nih, kalau yang di channel YouTube ini ya, pakai yang mini kelas H saja deh ya. Jangan yang kelas H yang besar seperti itu ya. Yang mini-mini saja. Kenapa mas? Karena kalau misalkan teman-teman menggunakan yang besar itu nanti bakal penuh box sama transistor final. Seperti itu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di sini saya sarankan nanti untuk menggunakan kelas H yang mini sajalah ya, dicoba-coba dulu aja. Tapi kalau teman-teman semuanya ingin mencoba langsung dengan yang besar ya monggo silakan, tak jadi masalah untuk itu ya. Atau teman-teman punya ide lain, bisa analisa dengan cara lain dari apa yang saya jelaskan, ya monggo juga seperti itu ya. Nah, itu pengertian power ampli kelas H. Jadi itu ada sistem steppernya teman-teman ya, untuk
memindahkan tegangan. Jadi di saat kita memutar potensio ya, itu standby tegangan di 32 volt AC setelah melewati PSU ya, bukan volt AC karena sudah masuk driver. Itu tidak ada yang AC, sudah tentu DC. Nah, setelah itu kalau misalkan kita menaikkan sinyal dari potensio yang kita gunakan, maka dengan otomatis dia ada suatu rangkaian stepper itu memindahkan tegangan ke tegangan yang lebih tinggi seperti itu ya. Misalkan dari 32 ke 64 volt AC. Nah, seperti itu ya. Nah, dari situ tentunya dayanya akan lebih besar lagi ya, teman-teman. Resikonya pun sangat besar juga. Tapi bagi orang yang benar-benar sudah memahami dasar seluk-beluk dalam-dalamnya kali seperti itu ya. Kalau dari perhitungan sih saya analisa risikonya sangat besar, teman-teman. Maka di sini saya sarankan untuk menggunakan yang mini saja, kelas H mini lah seperti itu. Yang tegangannya itu jangan terlalu tinggi-tinggi banget lah gitu loh. Supaya bisa disesuaikan seperti itu ya, teman-teman ya. Kita selanjutnya membahas soal keuntungan menggunakan power ampli kelas H. Jadi keuntungannya kalau kita menggunakan power ampli kelas H itu ada, teman-teman ya. Yaitu apa Mas? Yaitu dari tenaga yang dikeluarkan power ampli kelas H itu ya lumayan besar ya, teman-teman ya. Tentunya dayanya pun besar, di situ ampernya besar, voltasenya tinggi. Wah, itu luar biasa ya. Makanya di saat dia sudah stepper, itu lebih rendang lagi lah bahasanya seperti itu ya. Tapi dibalik semua itu pasti ada resiko, teman-teman ya. Intinya itu untuk keuntungannya itu sangat memuaskan lah untuk diri kita ya, di saat kita mendengarkan dari hasil audionya itu sangat bagus dan juga bertenaga itu untuk keuntungannya. Dan untuk kerugiannya sendiri, kalau misalkan kita membahas soal kerugian, saya sudah mempraktekkan nih soal kerugiannya nih. Jadi teman-teman, nah di sini saya ada cerita sedikit nih soal kerugian kita mengoperasikan atau kita menggunakan power ampli kelas H. Tapi jangan dihiraukan banget ya untuk kerugiannya. Nah, takutnya nanti teman-teman semuanya jadi nggak mau nih menggunakan produk kelas H misalkan seperti itu. Enggak ya, karena ini semua kembali kepada diri masing-masing seperti itu ya. Nah, di sini kembali kepada operatornya, pengoperasiannya seperti itu. Kalau kita sudah menggunakan kelas H nih seperti itu ya, tapi kita ugal-ugalan mengoperasikan power amplinya atau input dari mixer dan lain-lainnya, tentunya itu akan beresiko fatal ya, teman-teman ya. Nah, di sini saya ada pelajaran sedikit buat teman-teman semuanya. Dan ini sudah saya praktekkan ya, teman-teman ya. Jadi ada cerita sedikit di saat saya ada di suatu tempat ya, suatu tempat itu saya setting sound, yang mana sound tersebut itu sound build up lah bahasanya ya. Tentunya kelas H, teman-teman. Saya sudah bongkar dalamnya. Di situ ada 3 step ya, teman-teman, bukan 2 step ya. Di situ ada high, terus ada low dan ada medium ya, teman-teman ya. 3 step. Umumnya sih kalau misalkan kelas A itu umumnya sih ada yang low dan juga ada yang high ya. High voltase dan low voltase seperti itu. Tapi yang itu ada mediumnya juga seperti itu, teman-teman semuanya. Jadi kita bisa lihat video ini ya, teman-teman ya. Nanti akan saya jelaskan, teman-teman. Nah, untuk power amplinya ini ya, teman-teman ya, yang saya bicarakan tadi, ini adalah power ampli kelas H, yang mana power ampli ini yang saya gunakan saat itu ya, teman-teman ya. Jadi ceritanya gini, teman-teman semuanya, ada suatu tempat yang mana power amplinya seperti ini, dan di situ ada acara besar lah bisa dikatakan ya. Kejadian itu di saat saya tidak mengoperasikan. Jadi di situ ada suatu teman kita yang mengoperasikan. Tapi di saat itu pas saya kembali ya, suara benar-benar over ya, teman-teman ya. Ternyata suara di situ cacat, teman-teman. Suaranya di situ cacat dan pada akhirnya speaker itu jebol, teman-teman. Ya. Jadi kerugiannya itu sangat jelas sekali, teman-teman. Kerugiannya itu yaitu kerusakan pada power ampli ya, teman-teman ya. Kerusakan pada kepada beban speaker, teman-teman ya. Kerusakan ada pada beban speaker. Jadi benar-benar, teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman menggunakan power ampli build up ini, harus benar-benar kita bisa menyesuaikan beban yang kita gunakan, teman-teman ya. Jangan sampai kita menggunakan beban
yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah dibuat seperti itu ya. Kayak misalkan ini power ampli ini adalah power ampli pabrikan teman-teman ya. Tentunya di balik power ampli pabrikan itu ada spesifikasi teman-teman ya. Yang mana spesifikasi itu sangat penting sekali untuk kita analisa dan kita hitung seperti itu ya. Kalau misalkan kita ragu dengan itu, kita bisa buka power ampli itu teman-teman ya. Kita bisa buka power ampli itu, anggap aja lah PSU-nya itu sudah sesuai. Transistor final kita pertimbangkan. Transistor final terhadap beban itu berapa sih nilainya? Lebihnya banyak apa enggak sih? Nah, kita bisa analisa dari perhitungan tadi ya teman-teman ya. Kalau misalkan lebihnya itu banyak, ya bebannya kecil tapi finalnya seubrek banyak, itu sangat beresiko teman-teman. Beresikonya pada apa mas? Pada beban speaker. Nah maka dari itu kalau misalkan kita tidak bisa menggunakan dan kita tidak tahu nih terhadap beban yang kita gunakan, kerugiannya itu ada pada beban speaker teman-teman semuanya ya. Satu. Yang kedua, kalau misalkan kita pun tidak bisa menganalisa ya, itu akan ada kerugian juga pada power ampli teman-teman ya. Seperti apa mas contohnya? Seperti ini contohnya. Di saat kita membuat power ampli kelas H, akan tetapi kita tidak memahami dari perhitungan. Misalkan seperti itu ya. Kita anggap saja PSU itu sangat besar. Transistor final dipasang sedikit. Itu kesimpulannya apa? Kelebihan muatan listrik dari PSU terhadap transistor final. Ya, teman-teman pasti pernah lihat untuk power ampli kelas H yang sampai PCB-nya itu terbakar, air coupler-nya terbakar, transistor finalnya semuanya terbakar, ya. Transistor finalnya semua terbakar dan lain-lainnya semuanya terbakar. Teman-teman pasti sudah pernah lihat itu. Nah, itu apa penyebabnya? Yaitu kelebihan muatan listrik dari PSU-nya, teman-teman. Terhadap transistor final yang kita gunakan atau yang dipasang pada rangkaian power ampli kelas H tersebut. Makanya penting sekali untuk kita mengeklopkan, menyesuaikan antara PSU terhadap transistor final yang kita gunakan itu teman-teman. Tujuannya agar tidak terjadi kerusakan pada power ampli dan tidak terjadi kerusakan pada beban yang kita gunakan. Seperti itu teman-teman ya. Di saat apa? Di saat sudah berpindahnya stepper dari tegangan 32 ke 64 volt AC misalkan. Seperti itu ya teman-teman ya. Karena yang kita harapkan yaitu keamanan dalam kita merakit power ampli. Ya biasa-biasa aja itu sudah sangat memuaskan menurut saya pribadi ya. Tapi kalau teman-teman ingin kelas saya monggo, nggak jadi masalah seperti itu. Di sini saya jelaskan sedikit untuk teman-teman semuanya ya. Ya sedikit banyaknya lah seperti itu. Oke teman-teman. Nah teman-teman bisa perhatikan transistor final yang terpasang di sini 6 set ya teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita anggap aja 6 set transistor final yang terpasang ya. 6 set. Di video ini teman-teman ya, di power ampli ini ya, kita lihat ada 6 set. Dan untuk PSU terhadap PSU ini, elko dan trafo ya, kita anggap saja ini sudah sesuai ya, karena ini buatan pabrik ya teman-teman ya. Kita anggap saja sudah sesuai dan kita analisa untuk transistor final terhadap bebannya. Kenapa kok bisa 4 speaker waktu itu ya, acara itu kebakar semua teman-teman. Ya, kita analisa. Ayo kita analisa teman-teman. Kita buktikan di mana letak salahnya. Seperti itu ya. Kita analisa bersama-sama teman-teman semuanya. Biar tahu di mana letak kesalahannya. Teman-teman semuanya, kita sudah melihat tadi untuk power ampli kelas H-nya dan sudah saya jelaskan juga tadi kepada teman-teman semuanya, dan sekarang dan teman-teman semuanya pun sudah melihat transistor final yang terpasang 6 set, dan kita anggap sajalah untuk PSU-nya itu sudah klop teman-teman ya, karena itu buatan pabrik ya, anggap saja sudah klop. Nah, kalau sudah klop tentunya apa larinya? Larinya ke transistor final terhadap beban yang digunakan. Ya, di saat power ampli itu datang dengan speakernya satu set ya, kita anggap tentunya kalau dari pabrik atau dari toko lah seperti itu udah sesuai lah ya, udah sesuai lah ya. Maka dari itu udah pasti bagus lah, nggak ada masalah. Ternyata pas dites ya itu tadi ya teman-teman ya, 4 speaker terbakar semua. Nah itu resiko kerugiannya teman-teman. Nah ini kita lagi membahas soal kerugiannya. Kita analisa teman-teman. Transistor final yang terpasang yaitu sebanyak 6 set teman-teman ya. 6 set final per mononya 6 set Toshiba.
Ya, 150 dikali 6 sama dengan 900 watt. Muatan listriknya berapa Mas? Rumusnya Q sama dengan P dikali dengan cos P. P-nya berapa? 900 dikali dengan 0,8. Ketemunya berapa Mas? 720 VA. Ya teman-teman ya, 720 VA. Nah, beban yang digunakan setelah saya buka speaker itu, di saat speaker itu sudah rusak atau terbakar, saya buka bebannya berapa Mas? Hanya 750 watt kali 1. Ya, per mononya 2 speaker, berarti dikali 2. Satu speakernya itu dayanya 750 watt. Berarti kalau misalkan 2 berapa? 750 dikali 2 sama dengan 1500 watt. Ya, 1500 watt teman-teman. Dalam satu mono, final 6 set, bebannya 1500. Apa yang terjadi? Kita analisa. Q sama dengan P dibagi R. Kita cari muatan listrik dari beban tersebut. Ya, kita cari ya teman-teman ya. Kita cari beban muatan listrik dari beban tersebut. 500 dibagi dengan 8 sama dengan 187,5 VA. 1500 dibagi 8 sama dengan 187. Sedangkan final 6 set tadi 720 VA. Kita bisa analisa di sini teman-teman. 720 dikurang 187 sama dengan 562 VA. Bayangin teman-teman semuanya. 562 VA. Itu sisanya itu. 620 VA sisanya itu kita masukkan ke beban ini. Kita masukkan ke beban ini semua. Otomatis bebannya akan rusak, terbakar teman-teman. Ya. Belum nanti dia akan stepper. Itu akan lebih luar biasa lagi itu nanti. Paham ya teman-teman ya? Apa yang saya jelaskan? Speaker terbakar. Seperti itu. Itulah resiko atau kerugian apabila kita menggunakan power ampli kelas H. Kalau kita tidak bisa mengoperasikan, kita tidak bisa menyesuaikan final terhadap beban yang akan kita gunakan. Seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya cara menghitung PSU kelas H sesuai dengan perhitungan yang dipelajari dalam channel YouTube ini. Nah, kita akan coba teman-teman hitung sesuai dengan perhitungan yang ada dalam channel YouTube ini teman-teman. Nah, jadi untuk jenis rangkaian pada power ampli kelas H yaitu memiliki sistem stepper ya teman-teman. Sudah paham ya teman-teman seperti yang saya jelaskan pertama tadi. Maka di sini saya contohkan kita akan stepper dari tegangan 32 sampai dengan tegangan 64 volt AC teman-teman. Kita ambil yang mini-mini aja teman-teman ya. Kenapa Mas kok mini-mini enggak 126 volt AC saja? Kalau misalkan teman-teman menggunakan itu, saya yakin nanti akan penuh transistor final ya untuk di dalam box itu teman-teman. Terus bebannya itu mau berapa watt? Itu loh pertanyaannya loh yang kita pertimbangkan tuh di situ gitu loh. Kalau pingin kayak gitu tentunya kita potensio di power ampli itu mentok-mentok di jam 10, jam 12. Nggak akan bisa kita putar sampai jam 3, jam 4, jam 5 itu nggak akan bisa. Kalaupun bisa pasti resiko kebakar speakernya. Gitu loh teman-teman ya. Paham ya apa yang saya jelaskan ya? Jadi di sini saya akan menggambarkan kita menggunakan trafo 15 ampere. 15 ampere dengan voltase 32 kali 2. Ya teman-teman ya. Misalkan teman-teman punya trafo nih 15 ampere, tegangannya ada yang 32 dan ada yang 64. Nah, itu bisa kita gunakan ya teman-teman ya. Dengan satu center tap atau CT. Nah, jadi di sini yang kita hitung dalam PSU-nya yaitu yang tegangan tertinggi, teman-teman ya. Jangan tegangan terendah. Maka dari itu saya bilang tadi, kalau misalkan menggunakan 120 sekian volt AC tentunya itu luar biasa sekali ya teman-teman transistor final yang terpasang. Setelah kita hitung mengulang rumus ya, rumus yang dipelajari dalam channel YouTube ini ya teman-teman ya. Soal beda pendapat dengan yang lain ya monggo ya teman-teman ya. Di sini saya menerangkan apa yang saya jelaskan seperti itulah. Kalau beda ya pasti saya yakin pasti beda, nggak mungkin enggak dengan yang lain ya teman-teman ya. Monggo kembali kepada pribadi masing-masing.
Jadi yang kita gunakan yaitu tegangan tertinggi teman-teman, 64 volt AC. Kenapa Mas kok tegangan tertinggi? Karena kalau misalkan kita menggunakan tegangan 32 volt AC yang kita hitung, akan tetapi nanti akan stepper. Nah, di saat stepper itu akan daya bertambah, tentunya transistor itu akan panas berlebihan kalau misalkan kita menggunakan 32 volt AC yang kita hitung untuk PSU-nya ya. Jadi yang kita hitung itu yang 64 volt AC. Jadi di saat 32 volt AC dia standby, tapi di saat dia stepper ke 64 volt AC tetap dia transistor final tidak panas berlebihan. Kenapa? Karena kita menghitungnya untuk daya maksimalnya ya, untuk tegangan tertingginya. Seperti itu. Paham ya? Saya jelaskan ya. Nah, untuk rumus PSU-nya, P sama dengan I dikali dengan V total dibagi dengan cos P ya. I-nya berapa Mas? 15 ampere dikali 64 dikali 2. Kenapa 2? Karena 2 fase. Jangan dihitung satu pas saja. Seperti itu dibagi dengan cos B 0,8 sama dengan 2400 watt ya. 2400 watt. Q-nya berapa? Q sama dengan P dikali dengan cos B. Q-nya apa? Muatan listrik dari daya tersebut ya teman-teman ya. Dari daya ini ya. Q sama dengan P dikali dengan cos P. P-nya berapa Mas? 2400 watt dikali dengan 0,8 sama dengan 1920 VA. Nah, seperti itu teman-teman ya. 1920 VA dari 2400 watt. Ini PSU-nya teman-teman ya. Kalau teman-teman menggunakan 15 ampere 64 volt AC. Mas, ada yang bertanya waktu itu, Mas, kenapa sih pembahasannya kok tegangannya mentok-mentoknya di 45, nggak pernah tegangan yang lebih tinggi? Itu masalahnya teman-teman semuanya. Kalau mau tegangan tinggi-tinggi itu ambilannya apa ya? Apa sih yang kita inginkan? Kalau misalkan kita menginginkan frekuensi tinggi dengan kita menggunakan 45 volt AC itu frekuensinya sudah tinggi teman-teman ya. Kisaran 4000 Hz itu teman-teman. Itu sudah lumayan tinggi. Kita menggunakan 64 tentunya akan lebih tinggi lagi teman-teman. Seperti itu ya teman-teman ya. Akan lebih tinggi lagi dan tentunya transfer final itu akan banyak. Pertimbangan kita terhadap beban ini loh. Biar beban itu tetap aman. Kecuali punya beban banyak nih, dibagi saja itu menjadi beberapa channel, itu malah nggak jadi masalah. Seperti itu ya. Nah, muatan listriknya yaitu 1920 VA ya. Nah, ketentuan di sini pastikan driver tersebut bisa disuplai tegangan 64 volt AC setelah melewati PSU ya. Jangan sampai teman-teman pakai driver yang cuma mampu disuplai 32 volt AC. Tapi rangkaian stepper itu sampai 64 volt AC. Nah, itu akan bahaya pada drivernya. Seperti itu ya. Jadi pastikan driver itu mampu disuplai 64 volt AC setelah melewati PSU. Nah, untuk menentukan transistor finalnya, maka 2400 dibagi dengan 200. Nah, ini kalau misalkan menggunakan tegangan tinggi gini, saran saya gunakan transistor final Sanken 3858 teman-teman ya, yang ori ya. Ataupun misalkan menggunakan final Toshiba, yang pastikan yang ori juga teman-teman ya. Jadi ketemunya berapa? 12 set Sanken. Seperti itu ya. Kalau teman-teman menggunakan final Toshiba, maka 16 set teman-teman ya. 16 set final Toshiba. Nah, kalau misalkan kita menggunakan yang kita hitung yaitu 32 volt AC ini teman-teman ya. Ketemunya berapa? 1200. Kalau misalkan kita bagi dengan 150, 8 set teman-teman. Sedangkan di sini 16 set, tapi kita pasang 8 set. Apa yang akan terjadi? Yaitu panas. Kenapa panas Mas transfer finalnya? Karena kita seharusnya dipasang 16, tapi kita pasang cuma 8 set. Jadi sisa kurangnya itu 8 transistor final. Itu bakal panas kalau kita menggunakan tegangan 32. Maka di sini kita hitung tegangan maksimal yaitu 64. Daya maksimal di 64 volt AC. Paham ya kenapa saya menghitungnya tegangan 64 bukan 32? Paham? Oke, lanjut teman-teman supaya durasi tidak terlalu panjang nih. Nah, kita lanjut untuk perhitungannya teman-teman. 6 set per mono final Sanken ya teman-teman ya. 12 set ya teman-teman ya. 12 set keseluruhan berarti 6 set per mononya teman-teman ya. 6 set per mono final Sanken 3858 dan pasangannya. Nah, maka 200 dikali 6 sama dengan 1200. Ini per mono teman-teman ya. Ini misalkan kita lagi menghitung R-nya nih. Ya. Q sama dengan P dikali dengan cos B. Kita cari muatan listriknya. 1200 dikali dengan 0,8 sama dengan 960 VA. Nah, dari 6 set final Sanken tadi itu ketemunya yaitu 960 VA teman-teman semuanya ya.
960 VA. Nah, beban yang sesuai itu berapa sih, Mas? Nah, untuk bebannya sendiri teman-teman bisa puter pikiran kira-kira berapa yang pas. Misalkan 2000 sisanya berapa, misalkan 3000 sisanya berapa, misalkan 1000 sisanya berapa, kira-kira sisa segini aman nggak untuk speaker. Nah, seperti itu ya. Analisanya seperti itu. Nah, di sini saya tentukan saya menggunakan per mononya 3000 watt kali 2, teman-teman. Ya, 3000 watt kali 2 per mononya. Aduh, suaraku sampai serak. Jadi 3000 watt dikali 2 sama dengan 6000, teman-teman ya. 6000 ini adalah 6000 watt untuk beban 2 speaker. Seperti itu ya. 6000 watt 2 speaker. 2 speaker ya, teman-teman ya. Dan kita cari muatan listriknya berapa. Q sama dengan P dibagi dengan R ya. P-nya berapa, Mas? 6000 watt dibagi dengan 8 ohm sama dengan 750 VA. Kesimpulannya dari transmitter film 6 set tadi kita kurangi beban ya. Kita menyediakan 960, bebannya butuh 750 VA. Maka kita kurangi, ketemunya berapa? 210 VA. Insya Allah kita operasikan sangat aman, teman-teman, dengan beban 3000 watt kali 2. Kenapa aman, Mas? Karena tentunya nanti kan pasti ada cost dan lain-lain ya. Cost itu apa, Mas? Yaitu tadi kerugian daya dan lain-lain. Karena apa? Karena dayanya lumayan besar, yaitu 3000 watt. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, paham ya teman-teman apa yang saya jelaskan? Kurang lebihnya seperti itu untuk pembahasan kelas H yang saya pahami ya dalam menerapkan atau penerapan di dalam perhitungan yang ada dalam channel YouTube ini. Tentunya saya pribadi kurang menyarankan untuk menggunakan kelas H ya ataupun BTL. Saya kurang menyarankan. Akan tetapi kalau teman-teman ingin mempraktekkan, saya sudah beri fasilitasnya. Untuk BTL ada yang pernah mempraktekkan, alhamdulillah. Kalau kelas A pun ada yang mau mempraktekkan, ya monggo, nggak jadi masalah. Seperti itu ya teman-teman ya. Pokoknya semuanya sudah saya jelaskan. Ya, ketentuannya saya tidak merekomendasikan. Kalau teman mau praktekin ya monggo, seperti itu ya. Sudah saya terangkan seperti itu. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf kepada mungkin ada master-master ya setelah melihat channel YouTube ini. Apabila mungkin ada kesalahan, penyebutan, penyampaian, dan lain-lain, saya mohon maaf karena ilmu seseorang tidak semuanya sama. Ya, pengetahuan seseorang tidak semuanya sama. Ada kebenaran dan ada kesalahan. Kebenaran murni itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu hanya manusia lemah yang banyak sekali kesalahannya. Seperti itu, teman-teman. Mohon maaf apabila ucapan saya kurang baik. Kurang lebihnya seperti itu saya sampaikan. Jangan lupa dukung terus channel YouTube ini agar channel YouTube ini terus berkembang dan terus bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.